Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilvia Nauli, NIM 2111022025. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar-dasar manajemen dan bisnis yang berjudul kegiatan ekonomi di dunia yang berubah. Nah, kegiatan ekonomi di dunia yang berubah, yang pertama itu ada sejarah ekonominya. Dalam sejarah ekonomi ini ada perubahan ekonomi yang diawali dengan revolusi industri yang memungkinkan munculnya sebuah mesin-mesin yang besar untuk memproduksi barang-barang. Memproduksi barang-barang ini memulai ekonomi berbasis industri. Pada tahun 1900-an, melihat pergerakan informasi yang sangat cepat, dengan penemuan komputer, ini juga menciptakan ekonomi berbasis informasi. Komputer telah mengubah cara barang dan jasa diproduksi, dikirim, dan dijual. Sementara kita hidup di era informasi ini juga masih mengandalkan aspek dari jenis ekonomi lainnya, seperti pertanian, industri, layanan, dan informasi. Semuanya berkontribusi pada kesehatan ekonomi. Yang kedua yaitu mengukur kegiatan ekonomi. Dalam mengukur kegiatan ekonomi ini ada namanya rata-rata banting, Tricot, RBI, dan RAS. Adalah angka-angka yang digunakan untuk mengukur kinerja pemain. Angka ini juga digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi. Nah, angka-angka ini juga disebut indikator ekonomi. Mereka mengukur hal-hal seperti itu, bagaimana banyak suatu negara memproduksi, apakah ekonominya tumbuh, dan apakah bagaimana perbandingan dengan negara lain. Dalam mengukur kegiatan ekonomi ada cara-caranya. Yang pertama itu dengan produk domestik bruto. Nah, dalam produk domestik bruto ini jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam suatu tahun disebut dengan produk domestik bruto atau PDB. PDB ini juga salah satu indikator yang paling penting dari situs ekonomi. Dalam menghitung PDB itu yaitu menghitung jumlah barang dan jasa yang dijual kepada bisnis, konsumen, pemerintah, dan negara-negara lain. Amerika Serikat memiliki PDB yang sangat tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang kedua yaitu standar hidup. Standar hidup adalah tingkat kenyamanan material yang diukur dengan barang dan jasa yang tersedia. Semakin banyak barang dan jasa yang diproduksi per orang, semakin standar hidup yang lebih tinggi. Amerika Serikat memiliki standar hidup yang tinggi, terutama karena tenaga kerjanya yang produktif. Standar hidup mengacu pada jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli orang dengan uang yang mereka punya. Dan selanjutnya yaitu tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran ini digunakan untuk mengukur jumlah orang yang mampu dan mau yang bekerja tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan selama waktu tertentu. Perubahan tingkat pengangguran menunjukkan apakah suatu ekonomi meningkat atau melambat. Selanjutnya yaitu tingkat inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan jasa. Dengan inflasi, daya beli seseorang menurun karena biaya lebih untuk membeli barang dan jasa. Inflasi ini juga disebabkan untuk kenaikan biaya bahan baku, biaya, dan gaji. Inflasi juga dapat terjadi ketika pemerintah mengizinkan terlalu banyak uang beredar dalam perekonomian. Selanjutnya itu deflasi. Deflasi yaitu penurunan harga barang dan jasa. Ketika perekonomian menghasilkan lebih banyak barang daripada yang diinginkan orang, penjual harus menurunkan harga dan memotong produksi. Akibatnya, orang lebih memiliki sedikit uang untuk membeli barang, sehingga permintaan terus menurun.
Selanjutnya yaitu utang negara. Utang negara ini merupakan sumber penghasilan utama bagi pemerintah itu adalah pajak. Pemerintah menggunakan uang pajak untuk membayar suatu program-program seperti pertahanan, pendidikan, dan jaminan sosial. Ketika pemerintahan membelanjakan lebih banyak untuk program daripada yang dikumpulkan dalam pajak, selisih jumlah tersebut disebut defisit anggaran. Untuk membayar defisitnya, pemerintah meminjam uang dari pabrik, bank, dan bahkan negara lain, sehingga jumlah keseluruhan dari uang yang harus dibayar pemerintah adalah utang nasionalnya. Yang kedua yaitu siklus bisnis. Siklus bisnis ini yang pertama yaitu membina perekonomian. Ekonomi Amerika Serikat dibentuk oleh campuran publik dan swasta pasukan. Individu memiliki peran yang sangat besar di pasar untuk barang dan jasa. Kongres dan Presiden membuat undang-undang yang berdampak pada kebijakan fiskal. Setiap kali uang pajak dibelanjakan, ia memiliki berpengaruh pada perekonomian. Pengeluaran ini sering direncanakan untuk membimbing perekonomian. Federal Reserve secara informal disebut The Fed adalah lembaga pemerintah yang memandu perekonomian dengan mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan suku bunga, dan mengendalikan jumlah uang yang dipinjamkan. Yang kedua yaitu tahapan siklus bisnis. Dalam tahapan siklus bisnis ini ada yang dimaksud dengan kemakmuran, resesi, depresi. Kemudian selanjutnya, kemakmuran ini merupakan puncak kegiatan ekonomi. Kegiatan ini menyebar ke seluruh ekonomi. Upah biasanya lebih tinggi sehingga pekerja memiliki lebih banyak penghasilan. Ada permintaan yang lebih besar untuk barang yang akan diproduksi. Lebih banyak orang dapat membeli rumah yang menciptakan lebih banyak pekerjaan untuk pembangunan. Yang kedua yaitu resesi. Resesi ini adalah aktivitas selama resesi, aktivitas ekonomi melambat. Bisnis memproduksi lebih sedikit sehingga mereka membutuhkan lebih sedikit pekerja. Ketika tingkat pengangguran meningkat, orang lebih sedikit mendapatkan uang untuk dibelanjakan. Tanpa sumber pendapatan tetap, pekerja yang menganggur mengkonsumsi lebih sedikit barang dan jasa. Penurunan umum dalam total produksi barang dan jasa membuat PDB atau produk domestik bruto menurun. Selanjutnya yaitu depresi. Depresi ini adalah resesi mendalam yang mempengaruhi seluruh perekonomian dan berlangsung selama beberapa tahun. Nah, itu bisa terbatas pada suatu negara, tetapi biasanya menyebar ke negara-negara terkait. Selama depresi, banyak orang kehilangan pekerjaan dan lebih sedikit barang dan jasa yang diproduksi. Nah, kesimpulannya yaitu kegiatan ekonomi di dunia yang berubah. Yang pertama yaitu adanya sejarahnya. Dalam sejarahnya itu ada perubahan ekonominya. Kemudian ada cara untuk mengukur kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu produk domestik bruto, standar hidup, tingkat pengangguran, dan tingkat inflasi, serta utang negara. Nah, yang kedua itu siklus bisnis. Siklus bisnis ini terdapat yang pertama yaitu membina perekonomian, dan yang kedua adanya tahap-tahapan dalam siklus bisnis. Tahapan siklus bisnis itu yang pertama kemakmuran, yang kedua resesi, dan ketiga depresi. Sekian dari penjelasan dari materi saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.